Kita sudah ketiga kali kita membahas ini. Kalau saudara Yohanes pasal 11, kita sudah sampai di ayat 33 sampai 44. Tentang masalah-masalah yang dihadapi dan cara Tuhan menyelesaikan masalah. Cara Tuhan menyelesaikan masalah, bahkan lebih dari masalah itu. Ya. Sebelum saya mengajak saudara untuk merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih sayang Tuhan. Saudara-saudara kami mengalami kesembuhan. Tetapi yang paling utama Tuhan, saudara-saudara kami mendapat jaminan dari-Mu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka, tidak pernah meninggalkan kami. Kami tidak akan diperbudak oleh masalah dunia ini, karena kami punya Allah. Bahkan kematian tidak akan dapat menguasai kami, karena kami akan dibangkitkan. Kalaupun kami meninggalkan dunia ini, kami akan dibangkitkan untuk tinggal selama-lamanya dengan Tuhan. Terima kasih, walaupun banyak kali kami tidak mengerti apa yang sedang Engkau lakukan. Tetapi kami sudah belajar dari firman Tuhan, bahwa Engkau mau kami belajar percaya, bergantung sepenuhnya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami mau merenungkan ini. Kami mohon kemurahan Tuhan untuk menolong kami. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Yohanes 11 ayat 33 sampai 44. Minggu lalu ya. Kita sudah bahas mulai dari ayat 17 ya. Ayat 17 sampai 32. Ya. Sudah 17 sampai 32. Akulah kebangkitan dan hidup, itu ayat 25. Ketika Maria dan Marta bertanya atau berkata kepada Tuhan, Tuhan Yesus, seandainya Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Kalau kita baca lihat dari ayat sebelumnya, ayat 6, Tuhan sengaja tinggal 4 hari, 2 hari lagi. Jadi ayat 6, Tuhan setelah tahu bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal. Ya. Lalu murid-murid bilang, kenapa jadi seperti ini Tuhan? Lazarus sudah mati. Wah, Lazarus cuma tidur. Oh, kalau tidur nggak apa-apa. Lalu Tuhan bilang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukur aku tidak hadir di sana, supaya kamu belajar percaya. Kita sudah renungkan itu. Kita sudah renungkan, banyak kali kita juga bilang pada Tuhan, atau kita mungkin nggak tahu ya. Kenapa jadi begini ya? Coba bayangin kalau kita tahu Tuhan sengaja membuat kita seperti ini. Saya tidak yakin akan ada banyak orang dalam persekutuan. Saya tidak bisa lihat saudara, ada berapa banyak saudara, tapi saya kira ada yang dari Manado, ada yang dari Manado ya, kalau tidak salah, dari Ambon, ini ada yang dari Papua. Bapak Daniel Langkai, oh Pak Daniel, Pak Das Ale, sudah sembuh. Juga sakit, tapi sudah sembuh dan dia hadir pertama kali. Ada dari Ambon juga, dari tempat-tempat lain. Saya lihat ada, kalau tidak salah ini ketua sinode, minta maaf saya ini karena terima kasih sudah bersama-sama. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, bayangkan kalau kita tahu Tuhan sengaja membuat kita susah. Tuhan sengaja membuat kita, kita lagi menunggu bantuan Tuhan, pertolongan Tuhan. Tapi lalu ada orang datang bilang begitu ke kita gitu. Pak Sony tahu nggak? Dia sengaja loh. Tuhan sengaja tidak peduli padamu. Dia sengaja. Wah, pasti stres kita ya. Pasti stres. Tetapi kita sudah bahas berapa waktu lalu. Ternyata dia mau kita belajar percaya. Lalu minggu kemarin ketika Maria Marta mewakili kita, yaitu bilang pada Tuhan, Tuhan, saya ada masalah Tuhan. Dan sekarang saya sudah pasrah. Lazarus saudara saya sudah mati Tuhan.
Tapi seandainya Engkau ada di sini, sekiranya Engkau ada di sini Tuhan, saudara tidak mati, saudaraku tidak mati. Seandainya Engkau ada di sini Tuhan, saya mungkin tidak menderita seperti ini. Saya mungkin tidak ketakutan. Saudara, saya sudah cerita minggu kemarin, bagaimana saya menangis. Bagaimana saya sangat sedih ketika seorang ibu, saudaranya meninggal, teman saya. Lalu dia telepon saya dan bilang pada saya, Pak Sony, tolong bilang pada Tuhan, jangan diam. Tolong bilang jangan diam Tuhan. Kami dalam keadaan susah. Kami dalam keadaan sakit. Tolong Pak Sony bilang pada Tuhan. Saudara, saya sakit sekali. Dan saya memang bilang pada Tuhan, saudara. Saya sudah cerita minggu lalu. Saya memang bilang pada Tuhan, tolong dengar suara mereka. Tolong Tuhan. Seandainya Engkau ada. Tetapi setelah kita merenungkan yang minggu lalu ketika Tuhan berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Masalahmu, saya urus. Kamu tahu nggak? Aku bisa bangkitkan orang mati. Maka kan minggu kemarin saya sempat katakan pada saudara, jika bisa, kita boleh minta pada Tuhan, Tuhan, bisa enggak Tuhan? Saya tidak mengalami maut, saya tidak mati, tapi saya dijemput Tuhan nanti ketika Engkau datang. Maka kita sudah bahas itu di PA hari Rabu. Ya kan? Nah saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, itu yang kita sudah renungkan. Kadang-kala kita merasa, kok Tuhan biarkan saya, kalau Engkau ada di sini, tapi Tuhan jamin hidup kita. Aku sengaja tidak pergi supaya kalian belajar percaya. Aku sengaja memberi waktu bagimu untuk belajar percaya. Karena akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Itu yang kita sudah bahas. Sekarang mari kita lihat ayat 33 sampai ayat 44. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya yang sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang antara mereka berkata, diantaranya berkata, yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Sudah mati, saudara. Tapi mereka masih bilang, tidak sanggupkah dia melakukan sesuatu sehingga dia tidak mati? Engkau ada di sini Tuhan. Saudaraku tidak mati. Maka masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bukankah sudah aku katakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Lalu mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus mendengar ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh.
Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Saya kira ketika saya baca ini, saudara mengerti kan apa yang cerita ini? Saudara mengerti, karena cuma sederhana sekali sebenarnya ini. Nanti kalau mau bahas yang teologi-teologi ya, nanti di PA. Tapi mari yang praktis saja, saudara. Saudara lihat ini. Tentang orang-orang Yahudi, sudah saya jelaskan waktu lalu. Tentang orang-orang Yahudi yang datang pada Maria dan Marta menghibur. Ya kan? Mereka datang. Tapi ada di antara mereka yang datang menghibur sambil tunggu-tunggu. Mau datang nggak temannya Maria Marta ini? Yesus. Ketika dia datang dan menangis terharu, mereka bilang, sayang sekali ya. Dia sangat sayang sama orang itu. Tapi sayang terlambat ya. Cuma sampai di kata sayang ya. Tapi terlambat ya. Tapi kan dia pernah bangkitkan. Dia pernah melekkan orang buta. Buka telinga orang tuli. Apa dia nggak bisa lakukan ya? Ada orang-orang seperti itu ya, saudara. Tapi orang-orang itu juga yang Tuhan perintahkan, angkat batu itu. Supaya kamu belajar percaya. Angkat batu itu. Supaya kamu lihat kemuliaan Tuhan. Saudara, itu orang Yahudi. Apakah Tuhan tidak menolong? Bukankah dia mengasihi? Bukankah dia mampu melakukan sesuatu? Tapi kenapa sekarang jadi seperti ini? Dia cuma datang terharu. Banyak kali kan kita datang begitu ya, saudara. Saya sudah bilang minggu lalu. Kalau orang berduka kan kita datang lalu turut berduka, tapi kita mau apa? Sudah mati. Kita nggak bisa apa-apa. Kita cuma bisa berdiri dan menonton sambil menunggu orang lain yang punya kuasa untuk menolong. Kita nggak bisa. Kita cuma sudah mati. Nggak bisa apa-apa. Dia sayang sama Lazarus. Tapi kok dia nggak lakukan apa-apa. Dia sayang sama Pak Das. Dia sayang sama Pak Agung. Dia sayang sama Pak Temi. Dia sayang sama siapa. Tapi kenapa ya? Kenapa ya seperti itu? Saudara, apakah ini mewakili kita? Lihat dia sampai terharu seperti itu. Dia sayang. Itu orang Yahudi, saudara. Itu orang-orang Yahudi. Ternyata mereka tahu Tuhan melakukan banyak mujizat. Tapi nggak cukup cuma mujizat itu. Nggak cukup cuma mujizat di sana. Di sini juga dong. Ya, nggak, di sana kok bisa? Masa di sini nggak bisa, Tuhan? Kenapa ke orang lain bisa? Kok di sini nggak bisa ya? Kenapa? Nanti saudara, kenapa saya katakan ini? Nanti kita akan lihat apa yang dimaksud dengan masgul hati Yesus dan menangis Yesus. Kok di sana bisa? Di sini enggak. Maria dan Marta juga, saudara. Apa yang kurang pada Maria dan Marta? Apa yang kurang percayanya mereka? Ketika Tuhan bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Dia akan bangkit. Dia akan bangkit. Marta, saudaramu akan bangkit. Ayat 23. Marta, saudaramu akan bangkit. Marta bilang, saya tahu Tuhan. Saya tidak pernah ragukan engkau. Saya tahu. Tiap hari saya belajar PA. Tiap hari saya ikuti ada khotbah di YouTube. Tiap hari saya tahu Tuhan. Dan dia akan bangkit pada akhir zaman. Saya tahu Tuhan. Tahu saya tahu itu yang namanya eskatologi. Saya tahu itu nubuat. Saya tahu apa yang akan terjadi nanti. Saya tahu. Dan Yesus bilang, saudara, aku sekarang di sini. Akulah kebangkitan dan hidup. Yang percaya kepadaku, kalau sudah mati akan bangkit. Yang percaya kepadaku, yang masih hidup tidak akan mati sampai selama-lamanya. Aku di sini sekarang. Aku akan lakukan di sini sekarang. Bukan nanti. Walaupun nanti itu juga akan aku lakukan.
Nanti setelah ini, saudara akan mengerti apa yang dimaksud dengan maka menangislah Yesus. Maka terharulah dia. Saya tahu Tuhan yang kau katakan. Saya tahu. Di PA hari Minggu lalu, seorang bilang pada saya, orang karena dia masih baru, dia tanya begini, Pak, kok cuman percayalah? Cuma percaya Tuhan Yesus ya? Kayaknya mudah sekali. Saya bilang lakukan saja. Mudah sekali. Ya kan? Lakukan saja. Mudah sekali. Bukan Pak, saya sudah percaya Pak. Maksudnya orang lain. Mereka bilang katanya mudah sekali. Saya bilang iya memang mudah. Kalau cuma percaya mudah. Tapi kalau Anda tahu bagaimana akhirnya Tuhan Yesus bilang begini, percayakah engkau akan hal ini? Engkau pasti akan hormati Tuhan. Engkau akan bilang ternyata tidak mudah. Benar saudara? Kalau kita cuma bilang, kok cuma percaya ya? Iya, karena Tuhan cuma bilang begitu. Percayakah engkau akan hal ini? Percayakah engkau akan bangkitkan dia? Percayakah engkau bahwa kalau engkau percaya aku bilang padamu, engkau sudah diampuni dosamu? Percayakah engkau selamat? Kalau tinggal bilang ya, mudah. Tapi kalau saudara tahu bagaimana sampai dia mengatakan percayakah engkau, barang siapa percaya tidak binasa. Kalau sampai saudara tahu itu, bagaimana ia menyerahkan dirinya bagi manusia yang berdosa? Tidak mungkin orang bilang begini, oh cuma percaya ya. Oke, nanti kita bahas hari Rabu. Maju terus dulu. Ini kan yang praktis ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Marta juga bilang begitu. Tuhan, ketika Tuhan datang, tadi kan orang-orang Yahudi datang hibur Marta, sambil mereka tahu pasti ya, nanti Yesus datang kok di sini. Nah kita lihat, mau ngapain dia? Iya kan? Kita lihat apa yang mau dibuat nih. Iya kan? Kita lihat apa yang mau dibuat. Itu yang membuat Yesus masgul hatinya. Itu ketika ayat 33 itu ya. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, masgulah hatinya, ia sangat terharu. Lalu dia tanya kepada Maria dan kepada mereka, Marta dan orang-orang di situ, di mana kamu baringkan? Di mana kamu baringkan? Kamu taruh di mana kuburnya? Kan kamu yang kuburkan, bukan saya. Ya, kamu kan yang taruh. Di mana coba? Kamu taruh di mana? Hah? Dan mereka bilang, mari lihat. Lalu datanglah mereka ke situ. Dia menangis. Maka menangislah Yesus. Saya pernah khotbahkan ini pada waktu saya baru bertobat. Saya khotbahkan di satu tempat. Orang-orang malah saya bilang ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan membaca Yohanes 11 ayat 3. Maka menangislah Yesus. Waktu saya baca begitu, jemaatnya ketawa. Karena pendek sekali. Khotbah apa Pak Sony dari situ? Khotbah apa Son? Gitu. Yesus menangis, mereka ketawa. Dia ayat 38 kembali, masgulah hati Yesus lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup. Lalu dia bilang, angkat batu itu. Marta, saudara yang meninggal itu berkata kepadanya, Marta, Tuhan, sudah berbau. Sudah 4 hari. Tadi kan Tuhan bilang begini, engkau akan lihat loh. Engkau akan lihat kuasa Tuhan. Akulah kebangkitan dan hidup. Marta, saudaramu akan bangkit. Marta bilang, tahu. Akulah kebangkitan dan hidup. Marta jadi percaya kau hal itu? Percayakah engkau akan hal ini? Dia bilang, ya, saya percaya.
Maaf ada ini sedikit. Ya. Jadi bisa dengar suara saya? Maaf, bisa dengar? Boleh kasih ini ke saya? Bisa, Pastor. Bisa. Oke, terima kasih. Dalam keadaan tertekan dan tidak tahu apa-apa, kita pengen ada orang yang lebih tahu, ya kan? Kita bilang guru, ada orang yang punya kuasa untuk datang bantu kita. Dalam keadaan tertekan. Coba saudara perhatikan kalau udah mulai sakit kita. Ini saya hari Selasa mau divaksin kedua. Ya, saya sudah pikir begini, bayangin ya kalau divaksin itu nggak usah disuntik ya, cuma disiram aja dari kepala. Kalau bisa, kalau bisa seperti itu. Tapi ya, nggak mungkin ya, tidak mungkin. Oke. Saudara yang dalam Tuhan Yesus, dia bilang sudah berbau Tuhan, ayat 39, sudah berbau sebab sudah 4 hari dia mati. Engkau percaya? Aku kebangkitan dan hidup. Percaya Tuhan. Engkau percaya? Ya, tapi nanti. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau adalah Mesias anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Sebenarnya kata akan datang sudah ada, sedang datang, sedang ada di sini. Engkau sedang ada di sini. Nah, lalu dia bilang, ayo kita ke kubur. Angkat batu itu. Itu baru disuruh angkat batu, saudara. Belum tahu apa yang mau terjadi, Tuhan cuma bilang begini, angkat batu itu. Yang tahu kan Marta pertamanya. Ketika Tuhan bilang, saudaramu akan bangkit. Angkat batu itu. Tuhan, sudah berbau. Belum tahu Tuhan mau lakukan apa. Sudah bilang, Tuhan, sudah berbau. Lalu jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Tapi Tuhan, 4 hari. 4 hari. Sudah berbau. Tapi saya sudah masalah terlalu parah ini Tuhan. Hidup saya sudah sangat sulit. Sudah berbau. Sudah nggak bisa apa-apa. Sangat sulit Tuhan. Tolong saudara ingat ayat ini. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jikalau engkau percaya. Apakah engkau percaya? Kita bilang ya. Berarti yang yang akan terjadi sekarang adalah tunggulah apa yang akan Allah nyatakan. Kemuliaan Allah akan dinyatakan kepada kita. Tapi jangan dulu kepada kita, kepada Maria Marta dulu deh. Tentang Lazarus. Maka mereka mengangkat batu itu. Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kenapa Yesus mengatakan itu? Saya tadi bilang, kalau saudara mengerti kenapa Yesus masyhur, terharu, menangis, begini saudara, betapa kasihnya Yesus kepada kita. Betapa kasihnya Yesus kepada Maria, Marta, dan orang Israel. Dia bahkan pernah tercatat dalam Alkitab. Betapa aku rindu mengumpulkan engkau. Dia menangis pada Lazarus dan dia menangis kepada Yerusalem. Betapa aku rindu mengumpulkan engkau, tapi engkau tidak mau. Israel. Itu yang membuat Yesus menangis. Ayat 35 tadi itu. Karena orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia. Karena Maria dan Marta. Karena mereka harus belajar percaya. Dan itu yang membuat hatinya terharu. Saudara, waktu Ariel kecil, waktu Andia kecil, lalu mereka menangis. Mereka menangis. Untuk sesuatu yang saya sudah bilang begini ke mereka. Nanti Papa kasih.
Waktu itu mereka minta beli Concorde, pesawat. Mereka suruh beli pesawat terbang. Nggak mungkin ya. Mereka cuma minta beli permen waktu itu. Mereka minta permen. Lalu saya bilang, nanti saya kasih. Tunggu, nanti kasih. Papa kasih kok, tenang. Papa dan mama ngasih. Lalu mereka menangis. Dan saya jadi terharu karena mereka menangis. Padahal saya sudah bilang, nanti Papa kasih. Tapi mereka menangis. Saya lihat mereka karena sedih sekali anak saya menangis. Anak saya menangis, saya jadi sedih sekali karena mereka menangis. Ariel pernah kehilangan sepeda, curi orang waktu itu. Kalau dia menangis, saya bilang ke dia, nanti kita beli lagi. Kita cari duit, kita kumpul duit, nanti kita beli lagi. Tapi dia tetap menangis. Dan saya sedih sekali melihat dia menangis. Saudara mengerti nggak saya mau bilang apa ya? Hah? Kalau saya sedih karena Ariel menangis, apakah saya sedih karena dia menangis atau saya sedih sambil jengkel sebenarnya? Bahasa saya ya. Saya bilang ini, kan Papa udah bilang mau beli. Kamu bikin Papa sedih. Karena kamu nggak percaya apa yang Papa bilang. Karena itu anak saya, saudara. Maka menangislah Yesus. Karena orang Israel nggak percaya. Karena Martha dan Maria juga seperti itu. Apakah dia menangis karena sedih? Saudara tahu nggak? Kalau Tuhan itu maha apa? Kasih, tapi maha adil. Maha apa lagi? Bisa bilang maha marah nggak? Tuhan bisa marah nggak? Saya sudah bilang sayalah kebangkitan dan hidup. Kamu menangis. Saya sudah bilang kalau kamu percaya, kamu akan lihat kuasa Allah. Lalu Yesus menangis di situ bersama-sama dengan mereka. Dia mengasihi mereka, saudara. Tapi ada satu, sebenarnya bahasa yang dipakai dalam Alkitab itu adalah dia menangis dengan marah. Cuma nggak akan diterjemahkan begitu di sini. Karena nggak mungkin kan orang menangis sambil marah. Tapi kalau saya lihat anak saya menangis dan saya juga ikut menangis dengan dia. Sebenarnya saya lagi bilang ke dia, kamu sayang sekali kamu nggak percaya, bro. Sayang sekali. Itu yang dimaksud dengan masdulah hatinya. Itu yang dimaksud dengan terharulah dia. Itulah yang dimaksud dengan maka menangislah Yesus. Dia mengasihi mereka. Tapi kamu kok nggak percaya yang saya bilang ya? Kenapa? Kenapa kamu nggak percaya? Kan sudah saya bilang. Nanti saya buktikan sekarang. Dan jangan menangis. Dan saya tidak akan menangis lagi. Yaitu, Lazarus, marilah keluar. Yesus ada di luar. Dan dia panggil Lazarus dari sana. Lazarus, mari keluar. Lazarus keluar. Saya pernah bilang kan saudara. Bayangin kalau dia bilang begini. Orang mati, keluar. Lari-larian itu orang mati di situ. Keluar semua. Enggak, Tuhan panggil nama. Lazarus, keluar. Saudara, dia panggil namamu. Kan itu, Yohanes kan bilang gitu ya. Domba Tuhan itu dikenal satu per satu. Jadi, saudara, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi, saudara, kenapa dia berkata kepada Bapa di surga? Supaya mereka percaya engkau telah mengutus aku. Orang Israel nggak percaya Yesus diutus Allah. Mereka cuma mau mujizat saja. Cuma tunggu-tunggu apa yang dia mau buat. Jadi hari ini, saudara, pelajarannya adalah Yesus selalu maskul hati ketika kita ada dalam masalah. Yesus selalu menangis bersama dengan kita ketika kita ada dalam masalah. Tetapi saudara, tolong ingat. Yesus juga akan bilang, kenapa kamu sedih? Kenapa kamu takut? Bukankah aku ada bersama-sama dengan engkau? Bukankah aku ada bersama-sama dengan engkau?
Saudara, kenapa kita harus saling memperhatikan? Bukankah aku utus engkau untuk menjadi penghibur bagi saudaramu? Kenapa kita mesti saling mendorong, menopang? Bukankah Tuhan mengutus kita untuk menjadi berkat bagi orang lain? Dan setelah kita melewati masalah-masalah, bukankah kita akan lihat dan bilang, Tuhan benar. Saya kira dia sengaja meninggalkan saya. Saya kira dia nggak ada di sini. Dia ada, saudara. Tuhan itu ada. Yang saya bilang minggu lalu, Yesus yang dipercaya oleh Maria Marta dan orang-orang pada waktu itu. Yesus itu sama dengan yang kita percaya hari ini. Tapi cara dia menolong kita mungkin tidak seperti yang tercatat di sini. Tapi dia nggak pernah berubah. Dia mengasihi, ya. Saya bilang kepada anggota PA yang baru itu, saya bilang, kalau engkau tidak percaya Tuhan Yesus, bukankah Tuhan Yesus mengampuni dosa? Kalau engkau tidak percaya Tuhan, tetap ampuni dosa. Oh iya Pak, iya. Kalau kamu nggak percaya Tuhan, tetap ampuni dosa. Karena dia mati sebelum engkau lahir. Jadi saya sama, enggak. Kenapa? Kalau engkau nggak percaya padanya. Dia sudah ampuni dosamu, tapi engkau bilang, enggak lah. Itu menghina Tuhan loh. Jadi jangan coba-coba bilang ke orang-orang yang kita injili. Jangan coba-coba bilang, masa cuma percaya, engkau menghina Tuhan. Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang sama dengan yang menampakkan diri 2000 lebih tahun lalu. Dia datang kepada manusia dan sekarang sama. Apa yang dapat kita lakukan? Jika cuma sedikit saja, belajar dari orang Yahudi aja. Yang nggak percaya itu tuh mereka datang pada Maria dan Marta kan? Seorang bapak dari keluarga Moses WA saya, Pak Sony, saya ingin menggantikan Ibu Ruth, saudara saya. Kalau Pak Sony ada kebutuhan, kalau ada teman-teman Pak Sony butuh, tolong bilang ke saya. Kalau ada yang butuh, apalagi apa, tolong bilang ke saya, Pak. Tolong bilang, segera, Pak. Sadar. Menurut saudara, saya mau bilang nggak kalau ada yang butuh? Jawab aja sendiri. Kenapa dia bilang begitu? Karena dia apa tegur saya. Dia bilang, Pak, saya baca di WA, pendeta-pendeta itu ambil itu cerita apa? Tukidi siapa? Apa itu Ariel? Tukidi atau siapa tuh yang kasih 2 triliun itu? Enggak tahu, pokoknya ada. Tukidi apa itu? Yang tahu siapa? Takidi. Ya pokoknya itu ya. Saya nggak tahu karena saya nggak kenal, saya nggak dapat duitnya soalnya. ID. Taidi. Kalau Taidi. ID. Kalau Taidi itu teman penginjil kita. Ya. Ya pokoknya dia. Katanya dia bilang gini ke saya, Pak. Itu pendeta-pendeta posting itu, Pak. Supaya apa? Supaya tunjukkan kepada jemaat harus berkorban, Pak. Itu si Taidi atau siapa? Itu sudah beri, Pak. Jadi katanya harus memberi. Terus saya tanya, ya iya Pak, terima kasih banyak ada tuh Bapak itu. Tapi ngapain kita mau posting-posting kalau kita juga bisa memberi walaupun dikit? Saya bilang ke Bapak itu, ngapain kita mau posting-posting? Kita kan suka sekali begitu ada cerita itu kita ambil lalu taruh di ini. Lihat ya mereka berkorban. Lalu saya bilang, kenapa tidak kita berkorban aja dulu? Saya bilang ke Bapak itu maksudnya, Bapak apa Ibu itu. Saya bilang ke mereka lah, kenapa nggak kita aja? Dia bilang benar Pak Sony. Benar ya. Kenapa kita bangga sekali orang memberi, padahal kita bisa tapi tidak melakukan. Sudah bertentangan ini dengan yang saya bilang dari awal ya. Yaitu kita perlu dana untuk ini, itu, tapi jemaat kita tidak urus. Ada jemaat tidak ada ibadah tapi bangga sekali punya gedung gereja gitu. Ya kan? Tapi ya puji Tuhan lah ada gedung gereja, biar nggak ada orang. Biar nggak ada kegiatan. Puji Tuhan. Kenapa kita tidak beri aja? Lalu saya dapat laporan keuangan dari Pak Agung. Pak Agung, saya boleh sebut angka nggak? Nggak boleh ya. Sorry.
Hebat banget ini. Ada yang transfer. Banyak sekali. Saya bangga sekali, saudara. Memberi. Tapi Tuhan Yesus menangis nggak ya kira-kira? Saya sedih. Terus terang. Karena saya tahu kita dalam keadaan sekarang. Ya kan? Kita tidak mudah loh hidup ini. Hari-hari ini. Untuk tidak batuk aja udah puji Tuhan. Berat. Berat sekali. Iya kan? Tapi begitu ada saudara bisa berkorban. Saudara bisa berkorban sampai bisa ikut ibadah ini kali ini. Ada beberapa orang yang saya lihat baru kali ini bersama-sama dengan kami. Terima kasih, minta maaf kalau caranya saya seperti ini, saya minta maaf. Nanti saya belajar berkhotbah lebih bagus lagi. Oh, nanti jadi penginjil besar. Oh enggak. Saudara-saudara berkorban. Apakah Tuhan tidak peduli pada saudara? Apakah Tuhan tidak peduli pada saya? Apakah Tuhan tidak peduli pada siapapun? Dia peduli. Sangat peduli. Supaya engkau belajar percaya. Pak Agung sudah saksikan itu. Semua orang yang melewati ini baru COVID loh. Setelah melewati baru dia bilang, oh saya mengerti sekarang. Kalau Tuhan itu jaga kita, kalau Tuhan itu berkati kita, emang benar-benar diberkati. Tapi kita lewati dulu baru tahu ya. Saudara, saat ketika Yesus bilang pada orang, pada Lazarus keluar, dan dia bilang, bukalah kain-kain itu, dan biarkan dia bebas. Saudara bayangkan nggak perasaannya Lazarus waktu itu? Mati loh saudara, 4 hari loh, 4 hari. Ini nanti ada pertanyaan hari Rabu ini. Kalau yang 4 hari udah di surga, kenapa dia balik lagi ya? Waktu itu belum sampai surga kali ya? Kalau dia belum dia kenapa dia? Ini kemana dia? 4 hari. Hah? 4 hari dia sampai di surga terus balik lagi. Mungkin masalah harus dong. Ya, kalau tahu gini mendingan gak usah balik kan. Mas sudah di surga disuruh balik lagi? Atau dia kemana ya? 4 hari loh. Sayang sekali ya sudah jam 11. Jadi sudah mesti tutup nih khotbah. Jadi itu tidak dibahas. Saudara, tetapi Tuhan bilang biarkan dia bebas. Biarkan dia bebas. Nanti sudah itu saudara akan lihat. Nanti kita bahas lagi berikut. Saudara akan lihat apa yang terjadi dengan apa yang akhirnya membuat, kalau kita lihat situ kan, apa efek dari ya, dibangkitkannya Lazarus. Hari ini kita cuma mau belajar tentang orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria dan Marta. Tapi mereka bertanya, bukankah dia dapat melakukan lebih? Sama dengan kita. Lalu Maria dan Marta yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sangat percaya, sangat tahu. Tapi ada saat mereka bilang, sudah 4 hari itu. Engkau memang pasti akan lakukan. Tapi mungkin bukan hari ini. Sudah tidak dapat Tuhan. Kami sudah rela kok. Nggak apa-apa, biarlah dia pergi. Yang penting Tuhan ada di sini dan memberi kekuatan kepada kami bahwa Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Sudah cukup. Sudah 4 hari. Tahu Tuhan bilang apa ke mereka? Buka itu Pak. Saudara, 4 hari kematian itu nggak ada urusan buat Tuhan. Buka itu. Saya akan lakukan sesuatu. Kalau hari ini kita ada masalah, apakah terkurung di dalam rumah? Apakah ada di rumah sakit? Apakah masalah-masalah yang lain? Kita akan bilang pada Tuhan, tapi Tuhan terlalu berat. Kami sudah rela. Itu iman juga, saudara. Tapi tolong hati-hati, jangan bikin Tuhan masuk. Jangan bikin Tuhan terharu dan menangis. Karena kita sebenarnya tidak percaya pada apa yang Tuhan katakan. Sepertinya kita percaya, ya sudahlah terserah Tuhan lah. Kan bagus itu. Tapi saudara tambah dikit, boleh nggak? Terserah Tuhan lah, karena Tuhan lakukan pasti baik, dan saya menunggu terus apa yang akan Tuhan lakukan. Itu akan menguatkan kita, saudara. 4 hari, nggak ada masalah kok 4 hari. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus nggak pernah terlambat, dan tidak pernah terlalu cepat datang menolong. Hari saat yang tepat, supaya kamu
belajar percaya, supaya kamu melihat kemuliaan Allah. Adakah kerinduan di hati kita untuk tetap bergantung pada Tuhan dalam keadaan apapun? Adakah kerinduan di hati kita untuk Tuhan, saya ingin melihat kemuliaan seperti yang sudah saya lihat dalam hidup saya sepanjang hidup saya, seperti yang saya sudah lihat dalam kehidupan saudara-saudara seiman saya. Dan kemuliaan seperti apa yang akan Tuhan tunjukkan? Apakah kemuliaan seperti dia membangkitkan Lazarus? Mungkin tidak. Tapi Tuhan itu tetap sama. Tuh dia setelah Lazarus kan mati lagi kan? Dia nggak bangkitkan lagi kan? Kenapa? Sudah cukup. Apa yang Tuhan lakukan itu untuk kemuliaan bagi namanya. Tadi pagi saya baru terima WA. Pak Sony, kami punya termometer untuk apa itu? Yang di sini-sini. Ada yang butuh nggak? Terima kasih sudah berbagi. Terima kasih. Mau lihat kemuliaan Tuhan? Tetaplah bersama-sama dengan Tuhan. Karena tetap bersama-sama dengan Tuhan, itulah bagian dari kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Sebelum saya